Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Saraniwi Chandri, NIM 155. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, dan pengendalian sebuah perusahaan atau badan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pelaksana manajemen tersebut disebut sebagai manajer. Ada juga tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama yaitu top manager. Top manajemen atau manajemen tingkat atas yang sering disebut sebagai chief executive officer. Yang kedua yaitu middle manager. Middle management atau manajemen tingkat menengah disebut sebagai kepala bagian. Yang ketiga yaitu low manager. Low management atau manajemen tingkat bawah yang dikenal pula dengan istilah operasional atau supervisor, kepala seksi, dan mandor. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian atau organisasi. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pengarahan atau evaluasi adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan manajerial dan usaha. Dan terakhir yaitu evaluasi atau controlling, merupakan tindakan seorang manajemen untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan. Unsur manajemen yang pertama yaitu human atau manusia. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua yaitu uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang berada dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu material. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan sebagai salah satu sarana. Yang keempat yaitu mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima yaitu metode. Metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan pertimbangan dari sasaran. Dan yang terakhir yaitu pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada bidang manajemen. Bidang manajemen yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan serta mengatur produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan secara efektif serta efisien dapat menciptakan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Selain itu, kegiatan manajemen produksi menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan sistem produksi, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan konsep atau gambaran bagaimana suatu kegiatan akan berlangsung. Perencanaan ini nantinya akan dijadikan suatu acuan untuk menjalankan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu pengendalian produksi, merupakan rangkaian prosedur kegiatan yang mengarah pada semua komponen dalam proses produksi seperti pengendalian bahan baku, harga bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, standar kualitas produk, dan lain-lain. Agar dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan ongkos terendah dan dalam waktu yang paling cepat. Dan yang ketiga yaitu pengawasan produksi. Pengawasan produksi bertujuan untuk menjamin terlaksananya kegiatan produksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Bidang manajemen yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu penanganan sungguh-sungguh. Hal ini menyangkut berhasil atau tidaknya produk yang telah dibuat sampai kepada tangan konsumen. Selain itu, proses manajemen pemasaran ini mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu riset pasar. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kehendak serta keinginan konsumen, di mana hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Proses penentuan segmen pasar, target penjualan, metode pemasaran, dan memilih atau menentukan alat pemasaran. Yang ketiga yaitu melaksanakan analisis terhadap peluang pasar, kendala atau tantangan, serta ancaman dari pesaing. Yang keempat, mempromosikan produk. Bisa itu dengan membuat iklan promosi melalui media massa, billboard, reklame, personal selling, atau promosi secara lisan, dan publisitas lainnya. Yang kelima yaitu pengelolaan usaha pemasaran, yaitu membuat rangsangan atau stimulus kepada konsumen
untuk meningkatkan permintaan terhadap produk barang atau jasa melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Bidang manajemen yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Suatu bidang manajemen yang fokus terhadap pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam manajemen keuangan terdapat aspek-aspek kegiatan, yaitu yang pertama, merencanakan serta melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pencarian dana. Yang kedua, menetapkan keputusan keuangan yang menyangkut investasi baik dari segi sumber maupun penggunaan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pembagian dividen dan yang diperoleh dari laba perusahaan. Dan yang keempat, mengawasi dan melakukan kontrol keuangan dengan membuat laporan perusahaan. Bidang manajemen yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti pengadaan atau rekrutmen, pengembangan, pemberian kompetensi, atau upah. Manajemen sumber daya manusia atau personalnya bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas yang bisa dibina dan dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi. Dan dua, meningkatkan kemampuan kerja para karyawan. Yang ketiga, menciptakan hubungan kerja yang baik di antara karyawan, baik itu secara vertikal maupun yang horizontal. Halnya yaitu manajemen akuntansi atau administrasi. Bidang manajemen yang berfokus pada pemberian informasi dan layanan dalam bidang akuntansi atau administrasi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menetapkan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari. Tahapan manajemen akuntansi atau administrasi terdiri dari pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan data, dan penafsiran data. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.